Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pimpinannya dapat datang untuk berkebaktian matahari terbenam pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya menghimbau untuk yang membawa HP, harapkan disilentkan atau dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian pada malam hari ini. Baiklah, kita akan memulai kebaktian saat ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait suci-Nya. Pujian nomor 1. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Satu teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan pujian nomor 14, Sungguh besar Kau Allahku. Nomor 14, Sungguh besar Kau Allahku. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang sungguh besar, di mana Engkau sudah menciptakan langit bumi, alam semesta beserta segala isinya. Dan juga Engkau sudah menciptakan manusia dan menyelamatkan kami ketika kami berdosa. Engkau sudah menyediakan penebus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami mau menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, berkenan dan menerima setiap penyembahan dan puji-pujian yang kami haturkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau juga mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan untuk kebaktian di dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menolong dan memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami. Doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saya duduk kembali. Selanjutnya mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Saya akan membaca ayat yang ke-21. Anggota gereja menanggapi dengan ayat yang ke-22, demikian silih berganti sampai 2 ayat terakhir sama-sama. Surat Roma pasal yang ketiga ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman.
karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain sama-sama. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kita bersyukur sudah membaca firman Tuhan perikop, yaitu dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. 109. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu. Hormat diberi untuk Allah, sejahtera untuk manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan, untukku ia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Selanjutnya mari kita lihat di buletin gereja di halaman pertama, yaitu di kolom ayat hafalan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kita membaca sebanyak 2 kali dan kali yang ketiganya kita akan menghafalnya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau Roma 3:23 itu sudah ayat yang sudah disimpan di otak kita, cuman yang 24 ini kita coba ya menyambungkannya ya. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:23 itu termasuk pasal atau ayat dari total depravity ya, atau manusia rusak total di dalam teologia tulip. Kita hafalkan 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita membawa pulang buletin ini, kita menghafalkannya. Berbahagialah orang yang menghafal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab. Untuk saudara-saudara yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman dan masuk menjadi anggota gereja diharapkan mengikuti kelas ini. Dan yang sama disampaikan di Kalvari Kuburaya yang mengikuti BBK, harap mengirimkan ya data-datanya, nama, tanggal lahir, atau fotokopi KTP, difoto, dikirimkan ke hamba Tuhan. Yang kedua, kebaktian Natal, yaitu tanggal 24 Desember. Ada kebaktian Natal gabungan di Kalvari Kuburaya. Jadi dari sini ke sana kita. Dan juga tanggal 25 Desember ada kebaktian Natal di Siantan. Untuk yang mau pergi silakan pergi. Kalau tidak salah itu 25 Desember itu jam 6 ya, malam biasanya mereka. Kalau untuk konfirmasi lagi silakan konfirmasi ke hamba Tuhannya, tanya kebaktian Natal di Siantan jam berapa. Dan juga tanggal 31 Desember ada pembaptisan, reafirmasi iman dan penerimaan anggota baru. Jadi diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam hal ini. Yang ketiga, saya rasa tidak ada yang pertama kali datang kebaktian sunset pada malam hari ini. Kalau ada silakan berdiri. Tidak ada ya. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Marilah kita membuka buku pujian nomor 74. Buku pujian nomor 74. Dan kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji, indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, oh ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Nama yang nyatakan kasih,
yang tebus dosaku. Ia pun curahkan darahnya menyelamatkanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Nama yang nyatakan rahmat menghibur jantungku. Ia menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Dipersilakan untuk berdiri. Kita akan tuan dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyembah Engkau dengan persembahan, karena segala berkat bersumber dari Engkau. Kami mengajak semua ciptaan-Mu untuk memuji Engkau. Kami mengajak semua malaikat yang Engkau ciptakan untuk memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang mengatur segala alam semesta ini dengan baik. Ya Bapa, kami sekarang menyembah Engkau dengan persembahan. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan untuk pekerjaan-Mu dalam pengabaran Injil. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan duduk kembali. Firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan, dan juga doa pengembalaannya dengan tema manusia berdosa hanya bisa dibenarkan melalui penebusan dari Kristus Yesus. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka kembali Roma 3 ya. Kita akan membaca ayat 25-26. Tadi sudah kita baca dan usahakan untuk dihafalkan ayat 23-24. Sekarang 25-26. Mari kita membacanya bersama-sama. 3-2-1. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah mengizinkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah pencipta kami dan penyelamat kami, kembali kami datang mengucap terima kasih untuk kebaktian matahari terbenam. Kami menyerahkan ya Bapa kehidupan kami semua. Kiranya Engkau menolong kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong kehidupan kami, segala problema yang kami hadapi secara individu,
secara kekeluargaan, dan juga secara komunitas gereja. Kiranya Engkau menolong agar semuanya dapat Engkau berikan jalan keluar, sehingga melalui jalan keluar yang Engkau berikan, kami melihat Engkau adalah Allah penolong kami, dan melaluinya nama-Mu dimuliakan, dan kami memuji Engkau karena segala kebaikan-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata rohani kami, jadikan kami pelajar firman yang baik, pelaku dan pewarta firman yang baik. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini kita akan belajar ya beberapa istilah teologia. Yang pertama adalah justifikasi. Ya. Yang kedua adalah redensi. Yang ketiga adalah propitiasi. Nah, ketiga kata ini adalah kata yang penting ya dalam kitab Roma. Nah, kita tadi membaca ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah. Nah, kata kebenaran Allah sebenarnya penerjemahan yang tidak pas. Ya, kalau bahasa Inggris itu terjemahnya adalah righteousness. Kalau bahasa Chinese-nya kung yi. Ya, bukan cenli. Kalau kebenaran itu aletheia. Tapi sebenarnya di sini adalah ini. Kata dikaiosune, bahasa Yunani. Ya, dikaiosune. Tolong diucapkan dikaiosune. Adil. Ya, adil. Nah, bahasa Mandarin ya kata adil sangat bagus ya. Di atasnya ada domba, di bawahnya ada saya. Artinya apa? Saya orang berdosa, ada anak domba Allah yang mati untuk dosa saya, sehingga saya disebut orang adil. Nah, makanya penerjemahan yang sering saya pakai bukan dibenarkan, tapi dibenaradilkan. Nah, kata dikaiosune, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah sadik. Dari kata sadik ini kita dapatkan kata hakim, menyidik. Artinya begini, kata dikaiosune, kata sadik itu adalah istilah di pengadilan. Tadi kita sudah menghafal, semua orang sudah berbuat dosa, baik orang bersunat, orang tidak bersunat, semua orang di dalam Adam pasti orang berdosa. Tetapi kita bisa selamat karena ayat 23 apa? Kita diselamatkan oleh anugerah, dibenaradilkan dengan gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kata pertama, justifikasi adalah kata dibenaradilkan, disadikan, dikaiosunekan. Kata kedua itu ditebus, ya, di apa? Ditebus, ya, redempsi. Nah, kata keempat ini adalah dosa kita dihapus total. Nanti akan saya jelaskan ya kenapa ketiga kata ini begitu penting ketika kita membaca surat Roma. Nah, Rasul Paulus adalah pengabar Injil yang dikatakan terbaik ya setelah Yesus. Jadi dia mengabarkan Injil bukan hanya orang-orang Yahudi percaya, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang Barat percaya Yesus. Kalau kita mengabarkan Injil kepada orang bule, dia percaya Yesus loh, kita senang sekali. Saya pernah punya staf di kantor saya orang bule. Ya, biasanya kalau kita lihat orang bule kan yang tinggi besar, badannya putih, wah kita merasa diri kita kecil di mata mereka. Ya kan? Kebudayaan mereka lebih tinggi, status ekonomi mereka lebih baik. Ya kita anggap orang bule itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang Asia. Nah, Paulus itu orang Asia, tapi dia berhasil mendirikan gereja-gereja di Eropa. Jadi gereja di zamannya Rasul Paulus itu terdiri dari orang bersunat, orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi. Jadi di sini ada satu istilah dari kerajaan Roma dan juga orang Yahudi. Kata yang penting adalah dikaiosune, yaitu seorang hakim di pengadilan yang sedang mengadili terdakwa.
Kenapa orang bisa menjadi terdakwa? Yang pertama itu orang diduga. Dia apa? Diduga ya. Saya menduga orang ini seperti ini. Setelah itu orang itu diselidiki. Betul nggak dugaan saya? Nah, setelah diselidiki ternyata benar. Kalau sudah ada bukti, maka polisi akan bagaimana? Melakukan yang namanya pendakwaan. Baru nanti dibawa ke pengadilan, hakim itu memberikan hukuman sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh polisi dan jaksa, sehingga orang ini dinyatakan bersalah. Tapi masalahnya begini, semua kita orang yang sudah berdosa. Pikiran kita berdosa, kata-kata kita berdosa, perbuatan kita berdosa. Kalau dihadapkan dalam pengadilan Allah, pasti ketokan palunya mampus, semua mampus. Itu yang akan terjadi loh. Tetapi di sini justru dikatakan ada yang menyatakan kita bersalah, itu namanya apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu hukum yang paling canggih di dunia ini. Nggak ada hukum di dunia ini lebih canggih daripada hukum Taurat. Di dalamnya, saya sudah sering katakan, dapat diuraikan menjadi 613 perintah. 248 perintah yang harus dilakukan oleh manusia, termasuk dalam 10 hukum. Ada 2 perintah yang harus kita jalankan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. 2 perintah positif. Yang lain-lainnya itu larangan, lebih banyak larangan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sampai yang terakhir, jangan mengingini. Nah, jadi 613 perintah dibagi menjadi 248 perintah positif, 635 itu larangan. Nah, dengan hukum Taurat ini, manusia itu bukan bisa diselamatkan. Malah dengan hukum Taurat itu semakin kita tahu, kita ini orang yang banyak cacat celahnya. Ya, kalau kita hidup di bumi yang tidak ada peraturan, maka kita bisa dianggap kita tidak mempunyai kesalahan. Tapi di sesuatu tempat yang begitu banyak peraturannya, kita akan menemukan diri kita melakukan banyak pelanggaran. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat tidak membuat manusia yang menjalankan hukum Taurat, itu orang-orang Yahudi, dapat diselamatkan. Itu ajaran yang Rasul Paulus katakan. Dari zaman dulu sampai selama-lamanya, orang hanya bisa diselamatkan karena, nah ini, dibenaradilkan. Hukumnya adalah, tadi kita baca ayat 25, Allah menyediakan yang namanya jalan penebusan, jalan perdamaian. Itu satu hal yang merupakan hal yang paling sakral dalam rumah kebaktian orang Yahudi. Kamu tahu ya, di rumah Allah yang disebut Bait Allah ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu imam-imam bisa masuk ke sana pagi sekali, siang sekali, boleh masuk. Tetapi ruang Maha Kudus, ya, di belakang ruang kudus itu ada satu peti, ya. Peti ini namanya peti perjanjian, tabut perjanjian. Nah, peti ini ada tutupnya. Di dalam peti ini isinya adalah 10 hukum, 2 loh batu, kemudian ada apa lagi? Mana? Tongkat Harun. Dan ditutup, ya, dengan tutup, dan semua itu disalut dengan emas. Dan di atas peti ini, kalau kamu lihat di internet gambarnya, ada malaikat, ya, yang sayapnya menutupi peti ini. Nah, itu artinya peti perjanjian ini adalah peti penebusan, di mana imam besar hanya boleh masuk ke dalam, ya, ruang Maha Kudus itu 1 tahun sekali. Hari apa itu? Hari raya Yom Kippur, hari raya penebusan. Jadi imam besar waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, apa yang harus dia bawa? Dia harus membawa darah anak domba loh. Dia membawa darah anak domba untuk dioleskan di mana? Tabut perjanjian. Nah, waktu dia masuk, karena imam besar itu hanya 1 orang, dia kalau melakukan kesalahan dosa, dia langsung dihukum mati oleh Allah dalam ruang Maha Kudus itu. Sehingga waktu dia masuk, dia harus diikat dengan tali. Kalau imam besarnya masuk, kalau dia berdosa,
ya dosanya belum diampuni, dan dia berani melakukan pelayanan, dia langsung dihukum mati dan tidak ada oleh orang boleh masuk, sehingga orang harus menarik mayatnya itu keluar karena belum ada imam besar berikutnya boleh masuk yang bisa mengambil mayatnya. Nah, itu artinya kata penebusan. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini bahwa Paulus mengatakan kepada orang-orang yang percaya di kota Roma, sekarang sudah terjadi tanpa hukum Taurat. Kamu orang-orang yang tidak bersudat, yang tidak hidup berdasarkan hukum Taurat, tetapi ya sekarang kamu sudah dibenar-adilkan oleh Allah, ayat 22, melalui apa? Nah, di sini ya, iman dalam Kristus Yesus untuk semua orang percaya. Nanti akan saya jelaskan ya, ada 7 hal yang penting ya mengenai kebenar-adilan dari Allah. Nah, kemudian di sini dikatakan Allah tidak pernah membedakan ya antara manusia. Sudah kita pelajari sebelumnya, ada orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar ya, dan orang yang berkebudayaan Yunani. Sudah disinggung di bab-bab sebelumnya. Kemudian dikatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita dihadapkan di pengadilan Allah, tadi sudah saya katakan, keputusannya pasti mati. Tetapi di sini dikatakan oleh anugerah ya, yang diberikan dengan gratis ya, melalui penebusan. Nah, kita sudah dapatkan kata berikutnya apa? Redempsi. Apa itu penebusan? Penebusan itu begini ya. Waktu kita punya suatu benda yang penting, contohnya ini pen ya. Pen ini saya tidak dengan ya sengaja, saya ya, tidak sempat ya merawatnya dengan baik dan pen ini jatuh. Jika pen ini yang jatuh, pen ini begitu saya senangi ya, karena pen ini berharga, tiba-tiba saya pergi ke toko loak dan saya melihat ini pen ada dijual di situ. Walaupun pen ini sebelumnya adalah milik saya, tapi saya nggak bisa bilang sama orang yang punya toko loak itu, itu pen saya loh, saya mau ambil kembali. Saya harus tebus. Berapa harganya? Saya harus bayar. Nah, bagaimana membayar harga ini? Ini dilakukan oleh Allah dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus. Kamu lihat di sini ya, Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan. Kalau bahasa Indonesia ini pendamaian, tapi di dalam bahasa aslinya jalan penebusan. Ya, jalan penebusan ini kita tahu ya, Yesus itu harus menjadi manusia, lahir pada hari Natal. Kita tidak tahu persis ya, Natal itu jatuhnya tanggal berapa, bulan berapa. Yesus tidak persis lahir di bulan Desember. Paham ya? Tidak ada orang tahu kapan dia lahir. Mengerti? Karena Alkitab tidak mencatat. Tapi kalau Yesus mati, harinya pas hari raya Paskah, hari Jumat dia disalib. Mengerti ya? Nah, jadi waktu Yesus lahir, dia Allah menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati yang tidak ada dosa, manusia sejati yang tidak ada dosa. Sehingga dia menyelamatkan kita menjadi manusia yang asli sejati, yang disebut sebagai Adam yang terakhir melalui, jangan lupa ya, taat sempurna. Ya, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya tidak tahu bahwa Yesus menyelamatkan kita melalui ketaatan sempurnanya. Yang ada 2 aspek, aspek aktif, aspek pasif. Mari kita lihat ya. Aspek aktif itu adalah Galatia 4:4. Nah, Yesus itu dia menyelamatkan kita bukan hanya mati di salib untuk dosa-dosa kita loh, bukan loh. Karena dia sebelum dia mati ya sebagai manusia sejati, ayat 4 dari Galatia 4, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus putranya Kristus Yesus, bagaimana, yang lahir dari seorang perempuan dan di sini takluk tunduk taat kepada hukum Taurat. Nah, ini yang bisa membuat kita dibenar-adilkan di hadapan Allah yang tidak ada dosa hanya karena kita percaya Yesus. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, Yesus itu memberikan kita jubah yang namanya jubah dikaiosuni, jubah sadik. Sehingga perbuatan Yesus yang tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, mentaati seluruh hukum Taurat,
itu dia mendapatkan jubah keadilan untuk orang percaya. Sehingga waktu kita memakai jubah itu di pengadilan Allah, Allah tidak melihat ya kesalahan kita, dosa kita, tapi dia melihat jubah yang Yesus kenakan pada kita. Kita sama sekali tidak punya kontribusi untuk mendapatkan jubah ini. Semuanya berdasarkan perbuatan Yesus menjalankan hukum Taurat. Mari kita analisa. Yesus menjalankan hukum Taurat. Pada saat dia lahir sebagai keturunan Abraham, dia disunat pada hari keberapa? Ke-8. Kenapa 8? Sering saya jelaskan kan. Ya, kalau zaman sekarang kamu punya anak laki-laki, demi kesehatan kamu mau membuat dia sunat sejak dia lahir, kamu minta kepada dokter ahli bedah anak, dan dokter itu pasti menyunatkan anak yang bayi itu pada hari 10, 11, 12. Tapi sebelum dia melakukan itu, dia akan minta ya kepada rumah sakit untuk memeriksa darah. Kalau darah bayi itu dikatakan sudah bisa menggumpal seperti orang dewasa, maka anak laki-laki itu boleh disirkumsisi. Nah, rahasia ini sangat lama bertahan. Sampai seorang dokter di Inggris, dia penasaran ya, kenapa Allah menentukan sunat itu pada usia 8 hari. Tidak seperti Abraham ya, sunat umur 100, udah mati semua kan, nggak sempat sunat kan. Nah, kalau orang Arab sunatnya berapa? Seperti Ismail, belasan tahun. Mana yang betul? 100 tahun? Atau 13 tahun sakit sampai bengkak-bengkak, sampai apa? Ya, bisa demam-demam gitu kan. Apakah bayi? Mana yang paling enak? Bayi kan? Nah, bayi itu umur berapa? Allah yang membuat tubuh manusia, dia tahu 8 hari. Jadi orang Israel itu pada 8 hari seperti Yesus disunat. Nah, kenapa 8 hari? Dokter di Inggris meneliti darah dari bayi umur 1 hari sudah bisa menggumpal, tapi nggak bagus. 2 hari lebih bagus, 3 hari lebih bagus, sampai 8 hari darah bayi itu bisa menggumpal seperti orang dewasa. Kalau disirkumsisi tidak ada bahayanya. Yesus disunat pada hari ke-8, menjalankan hukum Taurat. Nah, waktu Yesus melayani, masih ingat tidak? Waktu dia menyembuhkan orang kusta, dia bilang sama orang kusta, jangan kasih tahu siapa-siapa lu, kamu sudah sembuh. Tapi kamu sekarang pergi ke Yerusalem, katakan kepada imam, buktikan kepada imam kamu sudah sembuh. Ketika imam memeriksa kamu berdasarkan kitab imamat yang melihat kamu sembuh, imam itu tahu bahwa Yesus Kristus sudah ada di Israel, Mesias sudah datang, dan dia akan menyatakan kamu sudah sehat, sudah tahir. Ternyata orang kusta itu banyak yang tidak taat. Yang mereka sebarluaskan bahwa Yesus sudah sembuhkan mereka. Yesus kenapa menyembuhkan orang kusta, menyuruh mereka pergi kepada imam? Karena itu ada ketentuannya dalam kitab imamat pasal 13 dan 14. Terakhir, waktu Yesus disalib, dia taat hukum Taurat. Hukum kelima, dia melihat Maria ada di bawah, dia melihat Yohanes muridnya ada di bawah, dia serahkan Maria kepada Yohanes. Kenapa Yesus tidak serahkan kepada adik-adik tirinya? Makanya di gereja tidak ada istilah nepoisme, karena adik-adik tirinya belum percaya pada Yesus, tidak bisa dikasih tanggung jawab untuk menjaga Maria. Jadi dia serahkan Maria kepada Yohanes. Sehingga apa yang terjadi? Hukum ke-5, hormatilah dan taatilah orang tuamu. Dia taat kepada hukum Taurat. Dengan demikian dia taat aktif sesuai dengan Galatia 4 ayat 4. Dia menjubahkan kepada kita jubah keberadilan. Nah, sedangkan Yesus taat pasif. Taat pasif Yesaya 53. Taat pasif Yesaya 53. Tolong dibaca. Waktu Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah diadili 6 kali, Yesus kemudian memikul salib sampai di bukit Kalvari, dia disalib.
Dengan disalib, kenapa kita katakan dia taat pasif? Karena dia seperti anak domba yang disembelih tidak mengeluarkan suara. Seperti induk domba yang dibawa ke tempat pengguntingan bulu, tidak keluar banyak suara. Kalau kita hitung ya, kata-kata Yesus yang keluar dari atas salib hanya 7 kalimat. 3 kali dia berdoa, yang lain-lainnya dia berbicara. Yang pertama dia berkata, "Ya Bapa, jangan kamu tanggungkan kesalahan orang yang menyalibkan aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa dia yang terakhir, "Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Hanya 7 kalimat. Pasif. Nah, kalau kita lihat di sini dalam Roma pasal 3, kita dibenar-adilkan karena kita ya diberi jalan penebusan melalui Tuhan Yesus, ya, ditebus. Nah, sekarang kata propisiasi. Mungkin di antara kalian ada yang pertama mendengarkan kata propisiasi. Ya, propisiasi. Ya, beda dengan redensi ya. Nah, kalau propisiasi, nah bahasa Yunaninya adalah hilasterion. Ya, hilasterion. Itu artinya yang satu ditebus, ya, waktu barang saya hilang, saya beli dengan harga. Harga apa yang Allah pakai untuk membeli kita? Darah Yesus loh. Makanya di gereja zaman dulu setiap minggu ada perjamuan Tuhan loh. Selalu ada roti, ada cawan yang berisi anggur. Karena zaman dulu mereka belum punya Alkitab yang lengkap seperti sekarang. Sehingga mereka untuk mengingat akan penebusan Yesus setiap minggu ada perjamuan kudus. Jadi waktu mereka melakukan perjamuan kudus, roti melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Darah itu Yesus mengatakan apa? Ini adalah darahku, darah perjanjian baru. Perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang sehingga dosa-dosa kita bisa dihapus. Jadi kita lihat di sini ya, ada teologi yang salah. Mereka mengatakan kita ya dosanya bisa dihapus, diampuni karena Yesus ya mati di salib dan hutang Allah pada iblis sudah dibayar. Apakah Allah berhutang pada iblis sehingga kita ya hutangnya dibayar oleh Allah kepada iblis? Nggak benar. Kenapa Yesus mengalirkan darah? Bukan darah itu dibayarkan pada iblis. Iblis bilang, darah Yesus sudah aku terima dan dosa-dosa orang yang berdosa sudah dihapus. Enggak, iblis enggak ada kuasa dengan dosa-dosa kita sama sekali. Dia hanya bisa membuat kita tambah berdosa, tapi dia enggak bisa bilang dosa kita dihapus. Dia sendiri berdosa dan dia tidak bisa mengatasi dosa diri sendiri. Kenapa iblis itu tidak bisa diselamatkan? Sudah sering saya ajarkan kan? Karena iblis tidak punya darah. Karena yang bisa menebus darah kita adalah darah Yesus. Kita punya darah dan orang yang sama dengan kita punya darah, yang darahnya mengalir bisa menghapus semua dosa kita. Kenapa Yesus mengalirkan darah? Rasa adilnya Allah dipenuhi. Rasa apa? Keadilan Allah sudah dilunasi oleh Yesus. Jadi kita berdosa bukan hanya kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Jadi dengan darah Yesus mengalir di atas salib, dia darahnya bisa menghapus dosa. Dan tidak hanya darah loh, Yesus itu juga apa? Ini. Mati. Ya kan? Mati. Dia mati karena upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Tetapi anugerah Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus itu darahnya bisa menghapus dosa, bisa menutupi dosa, dan yang paling penting yang tidak sering dikatakan adalah dengan pengorbanan Yesus di salib, rasa keadilan Allah sudah dipenuhi. Sehingga waktu kita yang percaya Yesus di hadapan pengadilan Allah, Allah ketuk palu, dikaiosune, kau tidak ada salah. Sudah ada jubahnya Yesus, sudah ada darah Yesus yang menghapus segala dosa kita. Sehingga kita itu suci, sempurna setelah kita percaya Yesus. Waktu kamu dan saya percaya Yesus, sebenarnya ya,
kita sudah bisa langsung diangkat ke surga loh. Ngapain ditinggal di bumi ini susah-susah, harus kerja, harus sakit, harus berjuang, menghadapi banyak problem kan? Kenapa? Karena Dia ingin kita bersaksi. Bukankah lebih baik setelah kita percaya Yesus, kita diangkat ke surga? Makanya sekarang pertanyaannya, setelah kamu percaya Yesus, ada tidak kamu melayaninya? Pertanyaannya penting loh. Jangan sampai ya kita bilang, oh aku sudah percaya Yesus, tugas saya hanya satu, tiap hari Minggu ke gereja. Itu sudah baik memang, tapi belum baik, belum. Ada tugas-tugas yang Yesus kasih kepada kamu untuk kamu laksanakan. Makanya tadi ya dikatakan ada korban hidup. Ya. Korban hidup tuh Roma 12 ayat 1 dan 2. Artinya ya kita itu tidak mati, Yesus yang mati, tapi kita hidup untuk Yesus di muka bumi ini. Yang nggak ada korban yang hidup, semua korban mati loh. Nah jadi di sini kita melihat yang pertama, justifikasi, dibenar adilkan ya, karena Yesus melakukan semua hukum Taurat. Itu belum lengkap ya. Kita harus ditebus dengan darah Yesus. Kita harus dipropisiasi. Apa itu propisiasi? Dosa kita semuanya dihapus. Itu kata ya, redensi, propisiasi ada hubungannya dengan tabut perjanjian di dalam bait Allah. Nah sekarang kita pelajari kata dikaiosune, kata sadik di dalam Roma pasal 3 ada 7 hal. Yang pertama, dikaiosune itu adalah miliknya Allah. Kalau kamu nggak ada kamu dan saya tidak punya dikaiosune. Tapi dengan domba Allah di atas kita, nah kita dikatakan ini kungyi, adil. Itu yang pertama ya, hanya Allah yang bisa memberikan kita. Dan dikatakan dikaiosune ini ya, bukan karena orang melakukan hukum Taurat. Di dunia ini kan banyak agama. Agama-agama itu sama, mengajarkan orang kamu melakukan ini ya. Semoga kamu bagaimana diselamatkan. Padahal tidak bisa ya, perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Nah, jadi dikaiosune sadik itu adalah dari Allah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Rasa keadilannya itu dipenuhi waktu Yesus mati untuk dosa kita di salib. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan lupa dikaiosune-nya Allah itu hadiah. Hadiah lewat apa? Coba kita baca ya. Injil pasal 1 ayat 17. Ini satu inti ya dari kitab Roma 1:17. Kutipan dari kitab Habakuk 2 ayat 4. Mari kita baca ayat 17. Sebab di dalamnya nyata keadilan Allah, dikaiosune dan zadiknya Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada ditulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebelumnya ada ayat 16. Ya, ingat ya. Tidak hanya lepas dari ayat 17 saja, ayat 16 mari kita baca. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi selanjutnya orang-orang Yunani. Jadi jangan lupa dikaiosune Allah itu tidak lepas dari Injil, 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 poin. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua, Kristus sudah dikubur. Yang ketiga, Kristus bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat, Kristus menampakkan diri. Inilah Injil. Jadi dikaiosune adalah miliknya Allah. Kemudian yang kedua, dianugerahkan melalui Injil. Yang ketiga, Injil kalau diberitakan oleh kita ya, makanya gereja kita itu ngotot mengabarkan Injil selalu. Karena bagaimana? Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu bisa menginjili sehingga orang lain percaya Yesus. Itu perbuatan kamu yang terbesar. Perbuatan kamu yang terbesar bukan kamu berhasil membangun sebuah perusahaan konglomerat yang nilai asetnya triliunan, bukan. Perbuatan orang Kristen yang terbesar adalah bisa membawa orang yang berdosa percaya Yesus karena Injil.
Kamu katakan Injil pada orang itu dan orang itu akhirnya percaya. Itu bukan karena kamu mampu, tapi karena Roh Kudus bekerja loh, melakukan yang namanya ciptaan baru. New creation. Dia menciptakan ya orang yang lama menjadi orang yang baru melalui Injil. Kamu hanya bisa melakukan panggilan luar, Roh Kudus melakukan panggilan internal sehingga orang berdosa mau percaya Yesus. Jadi yang pertama, dikaiosun itu milik Allah, anugerah melalui Injil, diterima melalui iman. Iman adalah hadiah. Nah, kata iman itu kata yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi tiga kata dalam bahasa Indonesia. Pistis. Sekarang ada wifi. Ada apa? Wi-Fi. Dulu ada hi-fi ya. Hi-fi ini di zaman dulu orang Jepang tidak bisa membuat speaker seperti orang Eropa. Ya, kamu jangan pikir ya speaker ini speaker yang murah. Ada speaker itu harganya 300.000 US dollar. Speaker ya yang paling baik sekarang ya. Harganya berapa? 300.000 ya US dollar. Kamu bisa cek itu ya. Nah, kenapa speaker itu disebut hi-fi? Artinya begini ya, kalau suara saya direkam, diputar, maka suara saya kedengaran suara saya. Itu namanya hi-fi, high fidelity. Ya, bagaimana? Seperti kalau bisa sama dengan aslinya. Nah, hi-fi ini ya dari kata fidelity. Dari kata fidelity kita dapatkan apa? Dari kata pistis. Nah, pistis ini bisa diterjemahkan dengan 3 kata, yaitu iman. Yang kedua percaya. Nah, ini yang fidelity, setia. Nah, kalau kita dikatakan sudah percaya, kesetiaan kita itu membuat kita akan menjadi orang yang seperti Yesus. Ya, kalau kamu tahu ya hidup kamu sudah baik atau belum, kamu bandingkan dengan hidup Yesus. Kalau semakin ya seperti Yesus, berarti kamu adalah orang yang setia. Tapi kalau kamu ya tidak seperti Yesus, seperti siapa? Seperti setan. Ya, jadi kata pistis ini terjemahkan menjadi iman, percaya, dan setia. Jadi keadilan Allah adalah hadiah melalui anugerah, melalui iman, dan percaya. Nah, sekarang kita lihat ya, keadilan Allah prosesnya melalui ini. Redempsi dan propisiasi. Redempsi itu adalah harga dibayar dengan darah Yesus. Artinya apa? Waktu itu dibayar, Allah bilang adil, lunas, beres, nggak ada lagi hutang, nggak ada lagi cicilan, selesai. Kemudian propisiasi itu dosa kita ditutup, dihapus, ya, bagaikan dari timur ke barat, nggak ada bekas lagi. Jadi kamu jangan pikir ya nanti di surga Allah akan menghakimi kamu karena kamu berdosa. Tidak sama sekali. Dosa-dosa kita tidak akan disinggung karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, yang perlu kita perhatikan setelah kita diselamatkan, kita melakukan tidak amanat agung Yesus. Ya, jadi sudah berapa? Ada 6 hal. Ingat ya, satu apa? Dikaiosunne, siapa? Miliknya Allah. Kita nggak punya. Yang kedua, hadiah melalui anugerah. Kita terima dalam iman dan percaya. Percaya ada 2 hal, yaitu penebusan dan propisiasi melalui darahnya Yesus. Kalau kamu lihat di sini ayat-ayat yang tadi kita baca, ada kata di dalam darah Yesus. Perhatikan ya, ada ulangnya apa? Redempsi di dalam darah Yesus, kemudian propisiasi di dalam darah Yesus. Makanya perjamuan kudus ada cawannya berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Nah, yang terakhir, ya, yang ketujuh apa tuh? Kita berbicara tentang dikaiosunne. Kita berbicara tentang iman. Kita berbicara tentang anugerah. Kita percaya, ditebus, dihapus. Kuncinya hanya satu. Ya, ini belum terjadi. Roma 8. Mari kita buka ayat 23. Ini termasuk di dalam penebusan Allah kepada orang berdosa. Ujung-ujungnya di Roma 8. Tapi kita baca sekarang ayat 23 saja. Mari kita baca sama-sama Roma 8:23. Kita baca 3:21. Dan bukan hanya mereka saja,
Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam jantung kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ini adalah restorasi. Restorasi. Kapan? Terjadi 2 tahap. Waktu Yesus datang ke Bukit Zaitun, dia akan merestorasi dunia ini dalam waktu 75 hari. Karena waktu itu dunia ini hancur lebur. Dia restorasi, dia dirikan kerajaan 1000 tahun. Yang paling penting dia tangkap setan, dia tangkap semua roh-roh jahat, masukkan ke dalam lubang tanpa dasar. Dia ciptakan kerajaan damai. Kita saat itu datang bersama Yesus ke bumi dengan tubuh mulia. Dan Yesus menjadi raja segala raja, kita menjadi raja di tempat kita masing-masing. Ya, jadi jangan kita minder ya ketemu presidennya. Presiden paling-paling 10 tahun untuk Indonesia saja. Kalau kita menjadi raja, berapa lama? 1000 tahun bersama Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan restorasi. Setelah itu, Tuhan Yesus mengizinkan setan keluar, mengizinkan roh jahat keluar, dan mereka, setan dan roh jahat, merasuki ya, manusia yang belum percaya, sehingga mereka melawan Yesus. Dan semua mereka ditangkap, kemudian diadili, dilempar ke dalam danau api. Termasuk neraka, diambil neraka, dicampakkan ke dalam danau api. Nah setelah itu, Tuhan Yesus gak mau lagi bumi ini. Dia musnahkan bumi ini, dia buat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru yang turun dari surga. Makanya kalau kita baca Alkitab dalam Injil selalu ada istilah kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu artinya apa? Kalau kata kerajaan kita begitu asing ya. Kalau kita pernah hidup di Malaysia, memang Malaysia menamakan dirinya kerajaan. Kerajaan Sarawak. Ya, untuk yang membaca koran Malaysia tahulah ya, kerajaan. Karena mereka ada rajanya, ada sultannya. Tapi Indonesia yang masih berbentuk kerajaan hanya di Jogja, yang betul-betul punya kuasa. Nah kerajaan itu, kenapa disebut kerajaan Allah? Karena miliknya Allah. Kenapa disebut surga? Nanti suasananya sama dengan surga ya, jadi kita akan direstorasi. Inilah yang disebut dengan dikaiozune. Ini adalah inti dari semua ya, kepercayaan orang Yahudi, di mana di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini dilapis dengan emas, dibuat dari kayu akasia, ditutup dengan tutup, dan di atas tutupnya ada 2 malaikat yang menutupi. Dan setiap tahun pada hari raya Yom Kippur, imam besar membawa darah, mengoleskan ke atas tabut perjanjian. Dan keselamatan ini bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua manusia yang percaya Yesus. Di dalam Injil dikatakan di dalam darahnya Yesus. Jadi kita sudah belajar ya, tentang kebenar-adilan Allah, dikaiosune Allah, zadiknya Allah, dan bahasa Mandarin apa? I. Di bawahnya saya, di atasnya harus ada domba Allah, baru saya dinyatakan saya orang yang adil, yang benar. Bukan karena kita berbuat baik, tapi Yesus menjubahkan jubah keadilannya, dan dia dengan darahnya membayar hutang lunas kita, redempsi. Dan dia dengan darahnya, dia menghapus semua dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru yang sempurna, yang tidak ada dosa. Ada 7 hal ya. Dikaiosune milik Allah, anugerah dari Allah, kemudian melalui iman percaya, melalui apa? Penebusan dan propisiasi di dalam darah Yesus. Yang terakhir yaitu ada restorasi yang kita tunggu. Nah, kapan terjadi? Waktu Yesus datang kedua kali. Sudah dekat sekali ya. Tanda-tandanya sudah di ambang pintu ya. Manusia semakin rusak, perang melanda, gempa melanda, dan gunung meletus terus tidak pernah berhenti. Dan juga banyak wabah ya, termasuk Covid. Itu hanya tanda-tanda yang besar ya, yang celaka lebih besar seperti ditulis di kitab Wahyu akan terjadi. Jadi saya berharap kita
bisa ya sungguh-sungguh percaya Yesus dan kita gunakan hidup kita untuk melayani Yesus. Jadi orang berdosa hanya bisa dibenar adilkan ya, secara gratis melalui Kristus Yesus yang sudah hidup sesuai dengan hukum Taurat, dan Kristus Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Tapi dia bukan hanya mati, dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga, dia punya tubuh mulia. Dan tubuh mulia ini kelak akan juga dihadiahkan pada kita sebagai restorasi untuk orang percaya. Ya, termasuk seluruh alam semesta akan direstorasi. Dia akan buat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang dapat kami pelajari. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami menjadi pelajar-pelajar yang baik, dan bahkan kami mau terus belajar secara intensif sehingga kami bisa menjadi pengajar firman-Mu kepada mereka yang lebih muda secara iman dari kami. Tolonglah kami semua ya Bapa menjadi pelajar, pelaku, dan pewarta atau pengajar dari firman-Mu. Ampunilah dosa kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kami dengan perbuatan ketaatannya, sehingga kami diberi olehnya yaitu jubah keadilan, dan dengan darah Yesus kami ditebus, kami dihapus semua dosa kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita berdiri. Ujian kita yang terakhir, dengar malaikat menyanyi, nomor 90. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka untuk segala bangsa. Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Bersama ke Betlehem melihat bayi mulia, bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Oh, Gloria, mulia untuk Allah. Gloria, mulia untuk Allah. Kita tetap berdiri, mari kita bersama-sama bersatu menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkati